bukan orang sini Mbak, pendapat. Berkurang di mana Pak? Solo. Hey, sorry for the delay. We're already 30 minutes past the, maybe 43 minutes past the start. This is maybe our first time to have symposium from them. So we're kind of interested. The city itself is very huge, large. There are so many different places. Which one? The second one is site. And the third one is methodology. Peserta didik, ada dua kalimat yang menurut saya cukup bermasalah. Yang pertama adalah peserta didik, yang kedua adalah menjadi subjek pekerja atau aktivitas. Maybe because of by the definition of what is AD program, because in essence both are creating something professionally. And maybe the second question is about the future of inventory worker. Kita melihat permasalahan urban adalah tercerabutnya kawan-kawan yang seusia kita ini ketika beralih ke pendidikan formal, di mana mereka menjadi steril dari masalah-masalah lingkungan sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang ada di sekitarnya. Yang mengandaikan bahwa isu-isu yang seperti itu bukanlah isu yang harusnya dianalisis atau dipelajari oleh pelajar-pelajar yang menempuh pendidikan formal, bahwa sebetulnya isu yang seperti itu adalah daily life, daily activity yang seharusnya produksi seperti itu diproduksi dimanapun berada dan tidak membutuhkan satuan-satuan yang sifatnya sangat formal dan administratif. Ini 1.800, wih, lumayan, luar biasa Pak ya. Dapat kamar tuh Pak. Satu lantai sama kamar. Satu lantai 60. Ada yang 60 lebih, yang paru sepatu paru. Kalau ini kan 15. Oke. Dari sebenarnya berdasarkan dari apa yang saya amati di sekitar Surabaya tentunya, terutama di pinggiran Surabaya. Dari 21 hingga 20-an, kalau ditingkat dari ekor sampai tujuan tadi sekitar 26 dan total lahirnya 15 ekor lebih seperti itu. Jadi ini mungkin dari kerangka desain awal saya bagaimana saya untuk menempatkan kamera itu di bawah. Saya ukur tadi, saya ukur, ini saya membuat sebuah kerangka mobil ini dari bahan awalnya tinggi, tapi belum terlalu berat. Jadi saya menggunakan lagi menggunakan karet yang paling tipis dan paling ringan untuk ditempelkan ke tempat ini. Seminar ini dan saya mempresentasikan apa yang saya kerjakan beberapa waktu terakhir sendiri. Saya berusaha memberikan perspektif lain bagaimana berkarya dengan melakukan pendekatan yang lain, mungkin bisa berbeda atau apapun itu. Dan pada akhirnya ketika saya mengerjakan proyek yang saya presentasikan tadi itu, artinya ya semoga bisa membuka wacana baru tentang bagaimana kerja-kerja seni kontemporer itu berangkatnya bukan berangkat dari apa yang dipunya atau tools yang dipunya, tapi bagaimana wacana itu dikembangkan.
there's distinguished items on fish, for example. For one person, they can put the stickers. They wrote his or her memories on that spot about fish. It can be fish memory, but for other people, it can be the place of fish. Yang paling penting dari diskusi tadi sebenarnya gimana perubahan-perubahan metode atau model yang perlu dilakukan di sistem pendidikan, baik pendidikan kreatif maupun yang formal. Tadi juga ada beberapa pembicara yang menarik sekali mengkritik soal model pendidikan formal di Indonesia. Kalau menurut saya itu penting banget untuk dilihat kembali dan terus dieksplorasi dan dieksperimentasi. Mudah-mudahan teman-teman di sini juga punya banyak praktek-praktek yang mulai mengerjakan itu gitu. Karena itu tentu aja bukan hal yang mudah dan sebentar, jadi harus panjang dan lama dilakukan gitu ya. Kenalkan saya Sari. Kegiatan ini antara generasi membuat literasi menarik karena pertama di materi awal bagaimana pendidikan itu sendiri, artinya pada materi itu mungkin bahwa pendidikan itu sebenarnya tidak mendekatkan kita pada akar kita, artinya akar yang dimaksud ini adalah masyarakat. Jadi kita dicabut dan kita menjadi elit-elit tertentu di dalam status sosial masyarakat itu sendiri. Pertanyaan saya ulang lagi dari Sarah. Jadi Pak David tadi menyinggung mengenai pentingnya ekosistem dalam pendidikan Asia itu. Nah, ketika kita mengedukasi mereka atau mengajar mereka, jika ekosistem itu sudah terbentuk, apakah nanti tidak akan menjadi bumerang lagi pada arsitek karena semua jadi bisa mempertanyakan.
Saya Adrian Perkasa, saya sehari-hari bekerja sebagai dosen di Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Erlangga sekaligus pegiat dari diskusi kebangsaan di Mas Kampung. Mengenai acara konferensi tentang urban literasi semacam ini, saya pikir acara-acara semacam ini penting sekali karena sekali lagi ajang konferensi semacam ini bisa dijadikan pertukaran pikiran, wacana-wacana baru, dan bagaimana kita menggali pengetahuan khususnya tentang urban maupun urbanisme yang ada. Kita tahu juga pesertanya yang luar biasa, tidak hanya dari akademisi maupun pegiat, tapi lintas disiplin ilmu juga berbagai macam ini. Juga ada lintas para pegiat, praktisi tidak hanya dari pegiat urban saja, tapi juga dari seniman. Ini yang menarik. Jadi masing-masing perspektif akan berbicara dan sekali lagi mengembangkan berkontribusi terhadap pengetahuan tentang kota itu sendiri. Kalau melihat berbagai permasalahan yang dibawa atau kemudian diangkat dalam konferensi ini, sebenarnya solusi itu masing-masing sudah memiliki jalannya sendiri-sendiri. Dan yang terpenting adalah ketika ada forum semacam ini, kita kembangkan lagi, kita pertanyakan lagi, kita pertajam lagi solusi-solusi yang sudah dijalankan oleh kawan-kawan yang ada di setiap studi kasusnya masing-masing. Satu solusi saya pikir tidak bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang sama di kondisi urban atau situs. Kalau diangkat selain masalah konteks ada masalah situs yang lain, situs urban yang lain. Nah maka itu sekali lagi acara ini diperlukan sekali untuk bertukar tidak hanya tadi pengetahuan tapi juga pengalaman bagaimana berbagi solusi di sini dari sudut pandang sejarah, mungkin dari sisi sejarah kita tarik dari masa lalu ada kesinambungan atau keterputusan antara fenomena-fenomena hari ini dengan yang ada di masa lalu. Saya pikir itu. Terima kasih. Jombang ya. Coba Jombang. Adalah cara untuk mensiasati bagaimana kita memiliki keterbatasan ruang. Jadi Bauklab sekarang punya ruang sendiri, yakni mereka menyewa sebuah kos-kosan 6 kamar dijadikan jadi satu ruang bersama, di mana ada fasilitas seperti dapur dan kamar mandi itu. Jadi kayak semacam ruang untuk berkumpul dan mensiasati keterbatasan dalam mengakses teknologi itu. Jadi di sana juga ada ruang kerja masing-masing yang itu bisa dimanfaatkan secara terbuka dan bebas, dan itu mungkin bisa saja menjadi salah satu solusi kita bersama dalam mengatasi masalah mengenai bagaimana cara kita belajar teknologi yang mudah, murah, kemudian atau mungkin bisa saja sesuatu yang sangat sederhana, misalnya peralatan kita rusak, misalnya entah apa itu handphone maupun sesuatu itu, dan kita ingin belajar memperbaikinya. Waktu adalah cara yang sederhana untuk menjadikan habit kita dari konsumen itu kemudian menjadi produsen, karena kita mengetahui apa yang kita gunakan, kita mengetahui sistem fungsinya, sekaligus kita juga tidak hanya mengkonsumsi tapi juga bisa memproduksi secara mandiri dalam hal konteks memperbaiki itu. Jadi saya pikir ke dalam level ini waktu bisa saja berupaya untuk jadi semacam contoh bagaimana orang-orang yang punya latar belakang berbeda, yang di latar belakangnya seperti misalnya hobi atau ketertarikan, justru menjadi sangat cair dan juga bisa sangat meluas ketertarikannya ketika orang-orang di latar belakang berbeda berkumpul lalu melakukan sebuah eksplorasi dan studi bersama sehingga hasilnya tidak bisa sangat luar prediksi. Dan Oke, pertama mungkin begini ya, pertanyaannya sebenarnya masalah apa sih definisi dari ekosistem yang dipahami tadi gitu ya. Kalau buat saya, kalau kita bicara soal ekosistem, kita bicara bukan gini. Jangan sempitkan pada saat kita bicara ekosistem bahwa itu hanya industri. Justru industri itu adalah bagian dari ekosistem. Ekosistem itu bisa. Maksudnya apa? Berarti masyarakat yang mengerti aspek
arsitektur pun itu adalah bagian dari ekosistem juga. Kenapa kita butuh justru ekosistem yang baik? Supaya justru banyak masyarakat yang paham dan bisa mengkritik dan bisa memberikan konsultasi penilaian yang mana arsitektur yang berbeda dan yang tidak. Itu yang penting. Justru sekarang itu yang terjadi adalah ketimpangan karena semua orang berupaya berlomba-lomba ingin menjadi arsitek, tetapi tidak adanya atau kurangnya mungkin atau tidak cukupnya pendidikan kepada masyarakat. Karena pendidikan arsitektur hanya berlomba-lomba ya hanya seakan-akan gitu ya, menyamakan pendidikan arsitektur